Order taksi malam-malam, nenek tua minta antar keliling kota. Alasannya bikin nangis. Dalam hidup kadang kita menemukan hal-hal luar biasa yang menjadi pelajaran hidup berharga. Tak melulu hal menyenangkan, tapi juga kisah sedih dan haru. Seperti pengalaman sopir taksi berikut ini. Sebut saja Fikra, 20 tahun lebih ia menjadi sopir taksi. Suatu malam menjelang dini hari, ia menerima sebuah orderan. Bangunan yang didatanginya itu gelap, hanya diterangi temaram lampu kecil. Jika sopir lain akan memilih membunyikan klakson beberapa kali dan kemudian pergi, Fikra memilih turun dari taksinya lalu mengetuk pintu bangunan tersebut. Suara lemah menjawab, memintanya menunggu. Cukup lama menunggu, akhirnya pintu itu terbuka. Seorang nenek tua tampak kepayahan menyeret koper kecilnya. Fikra segera mengambil koper tersebut dan sebelah tangannya lagi secara refleks menggandeng sang nenek yang berjalan dengan tertatih. Saat sampai di taksi, nenek itu menyodorkan sebuah alamat dan bertanya, "Bisakah kau berkendara melalui pusat kota?" Fikri mengerit, "Lewat sana artinya memutar. Jalannya akan lebih jauh, Nek." Nenek itu tersenyum tipis. "Aku tidak terburu-buru. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit," jawabnya dengan suara bergetar. Dari kaca di spion tengah, Fikra mendapati mata tua itu berkaca-kaca. Meski ia terlihat mencoba tersenyum. "Aku tidak punya keluarga, dan dokter sudah memvonis bahwa usiaku tidak lama lagi," lanjut nenek itu. Fikra yang sudah melajukan taksinya segera mengulurkan tangan mematikan argo. Dengan suara lembut ia bertanya, "Rute mana yang harus kita lalui, Nek?" Maka selama 2 jam, Fikra membawa nenek tua itu berkeliling kota, memenuhi ingatannya dengan aroma kenangan. Rumah yang dulu ditempatinya bersama sang suami saat masih pengantin baru, bangunan tempatnya dulu bekerja, dan tempat-tempat lain yang berisi banyak kisah yang mampu menghangatkan hati sang nenek. Nenek itu terus memandang keluar jendela mobil, sesekali menyuruh berhenti saat melewati bangunan tertentu. Sampai akhirnya ia berkata, "Sudah cukup, ayo kita pergi sekarang." Fikra akhirnya melaju ke alamat yang diberikan, sebuah rumah peristirahatan yang merupakan bagian khusus rumah sakit. Di sana beberapa petugas kesehatan tampak cemas menunggu. Saat taksinya berhenti, para petugas itu segera menyongsong dengan membawakan kursi roda. Sebagian lagi mengambil kopernya di bagasi. Nenek itu bertanya pada Fikra, "Berapa yang harus kubayar?" Fikra menggeleng dan tersenyum saat berkata, "Perjalanan malam ini gratis, Nek." Fikra merasakan aroma kematian begitu kental di sana. Ia menunduk dengan mata basah memeluk sang nenek. Nenek itu juga tak bisa menyembunyikan tangisnya. Ia memegangi tangan Fikra kuat-kuat dan berbisik, "Terima kasih, kau sudah memberi wanita tua ini sukacita kecil menjelang ajalnya." Saat Fikra berbalik, matahari sudah hampir menyembul, memberikan geliat kehidupan baru. Tapi di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara pintu rumah sakit yang tertutup, seperti suara kematian yang sepi. Bagi Fikra, perjalanan lebih 2 jam lewat dini hari itu adalah momen penting yang mengubah seluruh kehidupannya. Ia tahu hal kecil yang dilakukannya berarti besar bagi nenek tua kesepian yang nyaris sampai pada kematiannya itu. Entah apa jadinya jika sang nenek bertemu sopir lain yang tidak sabar atau tak mau mengantarnya. Kebaikan yang kita rasa tak penting bisa saja merupakan hal besar bagi orang yang menerimanya, termasuk memberi sebuah kenangan indah pada wanita tua yang tak akan lagi bisa menatap tempat lain selain kamar tempat tidurnya di rumah sakit. Di luar sana banyak orang-orang seperti nenek ini yang menghabiskan hari tuanya sendirian, kesepian, bahkan kesakitan. Perhatian kecil dan kebaikan sepele dari orang-orang asing
niscaya menjadi kehangatan tersendiri bagi mereka.